Hi, good morning, children. Nice to meet you. How are you today? Good. Oh, I'm fine too. Thank you. Okay, children, today is the English lesson for SIP. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, kembali mempelajari SIP. Ya, pelajaran minggu lalu, teacher sudah kirimkan video tentang bentuk-bentuk benda. Ya, kalian sudah mencatat dan sudah mempelajarinya. Ya, bagus. Oke, hari ini kita lanjutkan bagaimana menyatakan shape, ya, menyatakan bentuk benda dalam kalimat. Ya, menyatakan bentuk benda dalam kalimat. Say the things shape. Okay, what this? Good. Pillow. A pillow. Okay. What is the shape of the pillow? Good. It is star. So, the sentence is, we can say, this pillow is in the shape of a star. Ya, jadi bantal ini bentuknya adalah bintang. Ya, bantal bahasa Inggrisnya pillow. Bintang star. Jadi kalimatnya, this pillow is in the shape of a star. Bantal ini bentuknya adalah bentuk bintang. Oke, bisa paham? Oke, kita lanjutkan. What is it? Good. A basketball. What is the shape of a basketball? Round. So the sentence is, we can say, this basketball is round. Or, this basketball is in the shape of round. Okay, you can say this basketball is round, or this basketball is in the shape of round. Okay, next, look at the picture. What is it? Good, a mound. Yeah, that is a mound. What is the shape of the mound? Triangle. Good. So the sentence is, this mound is in the shape of triangle. Ya, this mound is in the shape of triangle. Gunung ini bentuknya adalah segitiga. Okay. Next, look at the picture. What is it? Good. That is a whiteboard. A whiteboard. What is the shape of the whiteboard? Rectangle. Good. So the sentence is, this whiteboard is in the shape of rectangle. This whiteboard is in the shape of rectangle. Good. The next example. What is it? You know is this? What is it? That's right. It is a tile. A tile. Tahu tile? Tegel, ya. Tegel atau ubin. Ya, bahasa Indonesianya tegel atau ubin. Ya, kalau anak-anak kenal mungkin keramik. Ya, good. This is a tile. What is the shape of a tile? What is the shape of this tile? Hexagon. Very good. So the sentences is, can you make the sentences? Yep. The sentences is, this tile is in the shape of hexagon. Good. Nice, student. Okay. Next. What is it? Ya, palang merah Indonesia.
or can say PMI. Ya, PMI punya logo, punya lambang, punya simbolnya ini, ya. Ya. A Red Cross namanya. A Red Cross. Ya. Palang merah. Ya. Okay, what is the shape of a red cross? The shape is cross. Cross mean palang, ya, berbentuk palang dia. Seperti itu. Ya, palangnya seperti itu. Okay. So, the sentence is the symbol of PMI is in the shape of cross. Ya, or you can say a red cross is in the shape of cross. Ya, a red cross is in the shape of cross. Palang merah bentuknya adalah palang. Ya, cross itu palang. Dalam pelajaran bentuk, cross itu artinya palang. Ya, kalau dalam kata kerja ada juga cross, itu baru artinya menyeberang. Ya, jadi dalam bentuk benda or shape itu cross itu diartikan palang. Ya, bukan menyeberang. Kalau kata kerja baru menyeberang. I cross the road, saya menyeberang jalan. Itu kata kerja dia, ya. Oke, dalam bentuk shape ini cross artinya palang. Oke, anak-anak bisa paham? Ya, good. Tadi kita sudah belajar mengulang kembali bentuk-bentuk benda. Ya, bentuk-bentuk benda, shape. Nah, dan tadi juga teacher sudah berikan contohnya bagaimana menyatakan bentuk benda itu dalam kalimat. Ya. Nah, ini namanya kalimat. Menyatakan bentuk benda dalam kalimat seperti ini. Ya. Paham ya? Oke, anak-anak yang baik, anak-anak yang super. Oke, anak-anak yang hebat. Pasti bisa memahami pelajaran hari ini. Oke, nah ini materi pelajaran hari ini, menyatakan benda dalam bentuk kalimat. Oke, bisa ya? Oke, jadi tugas latihan hari ini ya, kalian menulis kalimat ya, 5 kalimat tentang bentuk benda yang ada di rumah kalian. Ya, cari benda-benda di rumah kalian yang memiliki bentuk berbeda. Ya, cari 5 bentuk benda. Ya, kemudian nyatakan dalam kalimat. Oke. Nah, tulis dulu. Setelah kalian tulis, baru belajar membaca. Ya, karena akan dinilai bagaimana kalian berbicara, menyatakan bentuk benda. Untuk lebih mudah, kalian tulis dulu kalimatnya. Kalau bisa menghafal, rekam dengan menghafal. 5 ya, 5 kalimat ya. Kalau belum bisa menghafal, kalian bisa membaca kalimat yang kalian tulis. Direkam di video. Ya. Bukan rekam suara, ya. Jadi rekam video seperti teacher sekarang ini, ya. Rekam video. Untuk lebih memudahkan, kalian tulis dulu. Cari yang pertama, teacher ulangi yang pertama. Cari benda-benda di rumah yang memiliki bentuk berbeda, ya. Kemudian nama benda itu apa? Bentuknya bagaimana? Baru buat kalimatnya seperti ini. Oke, bisa paham ya? Oke, setelah itu kalian kan sudah tulis. Nah, baru latih kalian berbicara, menyatakan. Ya, menyatakan bentuk benda. Kalau bisa hafalkan kalimat yang kalian tulis. Kalau belum bisa menghafal, kalian bisa membaca kalimat yang sudah kalian tulis. Oke, bisa paham anak-anak?
Ya, good. Oke, kalau sudah direkam, ingat kirim di classroom. Ya, waktunya sampai jam 8 malam nanti. Ya, tolong kerjakan tugas kalian tepat waktu sesuai yang sudah disampaikan di awal semester ini. Ya, jadi mengumpulkan tugas itu pada hari ini terakhir jam 8 malam. Oke, itu saja pesan dari teacher. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar dan salam DJTM.